Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi wa ukhti, anak-anak Ustazah, bagaimana kabar semuanya sayang? Ustazah berharap kalian semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sayang, pada pembahasan kemarin kita sudah membahas akhlak terpuji, yaitu rendah hati, sopan, ikhlas, dan taat. Pada pembelajaran kelima ini, Ustazah akan membahas taat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini materi ini sangat penting sekali. Insya Allah sudah kalian laksanakan dari sejak masih dini hingga akhir hayat nanti. Taat dan patuh kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh anak muslim. Setiap anak harus berperilaku sopan dan halus kepada orang tua, mengerjakan apa yang diperintahkan orang tua, dan selalu menghargai apapun usaha yang dilakukan orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Dibandingkan dengan apa yang kalian lakukan sekarang, itu belum bisa menandingi pengorbanan yang telah orang tua kakak lakukan. Mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, patuhilah perintah orang tua kakak dan jangan pernah mendurhakai mereka. Apakah kakak sudah membiasakan diri untuk taat dan patuh kepada orang tua kakak di rumah? Bisakah diri kakak untuk patuh dan taat kepada orang tua, karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk berbakti kepada mereka. Pada pelajaran ini, Ustazah akan membahas tentang pengertian taat dan patuh kepada orang tua beserta contoh-contoh. Pada pelajaran ini, kamu akan diberi contoh mengenai perilaku terpuji dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Ibrahim dikenal sebagai salah satu nabi atau ulul azmi yang memiliki keteguhan. Beliau juga sering disebut dengan Khalilullah atau kekasih Allah. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dengan istrinya bernama Hajar. Saat masih bayi, Nabi Ismail dan ibunya hidup di tengah padang pasir Mekah, di lembah yang sangat tandus itu, yang sangat gersang, yang tidak ada pepohonan. Nabi Ismail kecil harus menahan haus hingga akhirnya muncul air zam-zam untuk diminum. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita baca dan pahami uraian penjelasan materi berikutnya. Taat kepada orang tua, pengertiannya adalah hormat, berarti menghargai, ta'zim, dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru, maupun sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditunjukkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 83. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Contoh dan perilaku. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua harus kakak biasakan sejak kecil. Patuh dan taat terhadap nasihat dan perintah orang tua merupakan kewajiban selama tidak untuk berbuat atau
perbuatan musyrik. Apabila orang tua memerintahkan untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan, kita harus menolaknya dengan cara yang sopan dan tidak menyakitkan dalam keadaan apapun. Kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan kedua orang tua. Bagaimana sih contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama nih, kakak senantiasa berbuat baik dan bertutur kata yang hormat, yang sopan dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua. Jadi nggak boleh itu kakak membentak orang tua. Apalagi kalau misalnya disuruh sama ayah dan bunda di rumah, lalu kakak mengucapkan ya Allah, itu adalah dosa besar. Apalagi mengucapkan nanti mama dulu, nanti dulu. Yang selanjutnya, contoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua, menuruti keinginan dan saran orang tua selama yang diinginkan dan saran-saran itu tidak melanggar agama Islam. Membantu kedua orang tua sesuai kemampu kakak. Mendoakan orang tua semoga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa tersebut kakak baca ketika selesai sholat. Menjaga dan merawat orang tua kakak ketika orang tua kakak sakit. Nah, ini harus kita jaga. Soalnya orang tua, apalagi ibu, itu sudah mengandung, melahirkan, merawat kakak hingga saat ini. Setelah orang tua meninggal, apa sih yang bisa kakak lakukan? Nah, mendoakan orang tua, yaitu anak yang soleh. Mendoakan orang tua itu merupakan amal yang tidak akan putus. Yang selanjutnya, hikmah dan patuh kepada orang tua. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari berbakti kepada orang tua? Yang pertama adalah merupakan amal yang paling utama. Apabila kedua orang kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun akan ridho. Yang selanjutnya, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kakak alami. Yang selanjutnya adalah diluaskan rezeki dan panjang umur. Hikmah selanjutnya dapat memasukkan kita kepada jannah atau surga. Kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dengan Hajar. Pada saat masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan Hajar bersama putranya di suatu lembah yang sangat tandus dekat bangunan suci yang disebut Ka'bah. Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya ke tempat tersebut dan meninggalkannya. Setelah pembekalan yang dibawa Hajar habis, terutama air, Hajar mencari kemana-kemana, namun tidak mendapatkan hasil. Hajar melihat ke arah Safa, ia berlari seperti di tempat itu ada air. Tetapi ternyata ia tidak mendapatkan air. Kemudian ia melihat arah ke Marwa, sepertinya ada air di Marwa. Ternyata juga tidak didapatkan air. Hal tersebut dilakukan Hajar sampai 7 kali. Atas peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim untuk menyuruh Ismail yang masih bayi. Nabi Ismail tersebut menjejakkan kakinya yang mungil ke pasir. Setelah itu dengan izin Allah keluarlah air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, Hajar mengumpulkan air yang keluar dengan mengatakan Zam-Zam. Artinya yaitu berkumpul. Setelah peristiwa itu banyak khalifah dagang yang mampir dan meminum air Zam-Zam. Akhirnya di tempat tersebut menjadi ramai. Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke Mekah dan tinggal bersama Hajar dan Ismail. Setelah Ismail mencapai masa kanak-kanak, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpinya untuk menghilangkan nyawa putranya yang bernama Ismail. Setelah diutarakan mimpinya tersebut kepada anaknya,
Ismail menyuruh ayahandanya untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan menerimanya dengan ikhlas. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa Ismail ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah. Ismail alaihi salam diikat dengan tali agar nyaman. Pada saat dihilangkan nyawanya, terjadilah suatu keajaiban, yaitu Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor domba yang sangat besar. Akhirnya dengan nikmat tersebut, Nabi Ibrahim dan Ismail putranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa domba tersebut untuk dibagi-bagikan dagingnya kepada masyarakat. Setelah Ismail menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah bangunan Ka'bah tinggi, Nabi Ibrahim alaihi salam menyuruh Ismail mencarikan batu sebagai pijakan. Pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihi salam sampai sekarang masih dapat disaksikan, dilihat di sekitar bangunan Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah amal kami dan jadikan kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Tunjukkanlah kami berdua cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Serta terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang." Hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam yang pertama adalah proses pencarian air yang dilakukan oleh Hajar ke Bukit Safa dan Bukit Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang berjumlah 7 kali pada saat menjalankan ibadah haji. Yang kedua, air yang keluar dari pijakan kaki mungil Nabi Ismail alaihi salam dinamakan air Zam-Zam. Air Zam-Zam dan sumurnya hingga saat ini masih dikenal di khalayak muslim di seluruh dunia. Air Zam-Zam memberikan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya dan masyarakat dunia. Ketiga, bangunan suci yang dibangun Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat umat muslim ketika mendirikan sholat untuk mendapatkan tempat untuk berhaji. Yang keempat, tempat tandus yang ditinggali oleh Ismail dan Hajar namanya Mekah, suatu kota di mana dari kota tersebut lahirlah seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad. Meneladani perilaku Nabi Ismail. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ismail merupakan seorang anak yang taat kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ismail merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, Nabi Ismail bersikap sopan dan santun kepada orang tua. Berdasarkan ketiga pelajaran tersebut, kita dapat mewujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang maupun susah, taat kepada orang tua karena keriduan Allah, semua perintah Allah, menyampaikan pesan harus dengan baik dan tidak memaksa, menumbuhkan kesadaran dengan dialog yang penting daripada dengan cara memaksa dan ancaman. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.